Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Tubuhnya bergerak maju dan guntur hitam di tubuhnya mulai berkedip dengan liar. Pada saat ini semua pendosa di balai penjara guntur sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Suara ledakan yang memekakan telinga terus bergema dari lantai 6. Masih baik-baik saja jika itu hanya suara. Apa yang tidak mereka harapkan adalah seluruh balai penjara guntur dibuat bergetar. Adegan ini seolah-olah sedang terjadi gempa bumi skala besar. Guncangan hebat dan suara seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para penjaga di luar balai penjara guntur tidak lagi berani mabuk-mabukan dengan santai. Mereka semua tampak gugup, dan Dong Haiyuan juga berjalan mondar-mandir. Dia ragu apakah akan masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dapat dinilai bahwa dia sangat mengkhawatirkan Lei Ji. Ketika Dong Haiyuan ragu-ragu sejenak, tiba-tiba saja sang ratu datang. "Salam kepada Yang Mulia Ratu," ucap para penjaga itu buru-buru berlutut dengan satu kaki. Keringat halus sudah memenuhi dahi mereka. Jelas mereka takut bahwa kedatangan sang ratu disebabkan oleh kesalahan yang mereka lakukan. Dengan datang secara pribadi seperti ini, sudah menunjukkan bahwa masalahnya mungkin serius. "Mulai sekarang tidak ada yang diizinkan memasuki balai penjara guntur," ucap sang ratu dengan suara dalam. Di bawah perintahnya, para penjaga itu segera menjawab serempak. Sama sekali tidak berani mengabaikannya. Dong Haiyuan hanya bisa tersenyum pahit. Sekarang dia tidak bisa masuk bahkan jika dia mau. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dengan hadirnya Xiaoyan di dalamnya, Lei Ji pasti akan baik-baik saja. Lagi pula para pendosa di dalamnya seharusnya tidak menjadi ancaman bagi keduanya. Dan orang yang benar-benar mengancam justru ada pada keduanya. Balai penajam guntur memiliki 6 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin kuat kekuatan pendosa yang ditahan. Dan semakin kuat pula pembatas yang menahan para pendosa tersebut. Dengan cara ini para pendosa di dalamnya tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Adapun sang ratu, setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang lagi. Dari sini dapat dinilai bahwa sang ratu selalu membantu Xiaoyan di balik layar. Selama itu dalam lingkup kemampuannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya di sepanjang jalan. Pada saat ini di pinggiran balai penjara guntur, orang-orang yang menerima guntur untuk menempa tubuh dibombardir oleh beberapa guntur yang sangat kuat. Itu langsung melukai beberapa tokoh sehingga mereka tidak lagi berani terus menimpa tubuhnya. Baru kemudian mereka sadar bahwa di antara awan gelap yang tebal, guntur yang terkandung di dalamnya tampak terstimulasi. Itu menjadi gelisah dan maniak. Sama sekali tidak seperti biasanya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap para praktisi tubuh itu. Mereka menoleh ke arah di mana suara yang lebih intens berasal. Di luar balai penjara guntur, mereka bisa melihat cahaya petir melonjak keluar dari lantai 6. Dan suara-suara ledakan yang bergema itu seharusnya berasal darinya. "Mungkinkah ini yang dilakukan oleh Yang Mulia? Aku belum pernah melihat guntur di luar kendali seperti ini. Itu pasti dipengaruhi oleh sesuatu," ucap terkejut dari para praktisi tubuh itu. Banyak mata yang terkunci di balai penjara guntur lantai 6. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setelah ratu memberi perintah, para penjaga di sini segera menetapkan balai penjara guntur sebagai tempat terlarang. Mereka yang berani mendekati balai penjara guntur sesuka hati akan segera dihukum. Oleh karena itu setiap orang hanya dapat menonton dari kejauhan dan terus menunggu untuk menantikan sebuah petunjuk. Scene berganti di dalam balai penjara guntur. Pada saat ini di lantai atas balai penjara guntur, terlihat cahaya guntur berkeliaran di sekujur tubuh Xiaoyan. Cahaya guntur ini serangan dari Haotian Zhenlei. Itu berbeda dari guntur yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Pada umumnya, energi guntur sama seperti cabang-cabang pohon. Energinya yang sangat besar akan terbagi dan tidak dapat dikumpulkan sepenuhnya. Tapi Haotian Zhenlei berbeda. Gunturnya meledak seperti seberkas cahaya, dan itu berbentuk lurus ketika menyerang targetnya. Guntur jenis ini terlihat agak aneh. Ketika jatuh di tubuh Xiaoyan, dia benar-benar mengerti bahwa kekuatan Haotian Zhenlei sangat kuat. Terbukti dengan sendirinya bahwa itu dapat meledakkan 100% kekuatan gunturnya kepada target. Selain itu semakin bertambahnya pembaptisan guntur, semakin kuat pula kekuatannya. Dan ketika mencapai 40 pembaptisan, cahaya guntur yang turun menjadi setebal paha manusia. Xiaoyan sudah menahan 40 serangan guntur, yang mana sudah menjadi batas kemampuan Lei Ji sebelumnya. Haotian Zhenlei berhenti menyerang. Sepertinya dia takut Xiaoyan tidak akan mampu menanggungnya dan tidak akan bisa mengambilnya. Melihat ini Lei Ji mengerutkan bibirnya. Dia menyilangkan tangan di dadanya dengan kesal dan tidak ingin terus menonton. Tidak perlu dipikirkan lagi. Haotian Zhenlei pasti akan didapatkan Xiaoyan. Hanya masalah waktu sebelum hal itu benar-benar terjadi.
Jangan tahan apapun. Tunjukkan kekuatanmu, ucap Xiaoyan segera meraung lagi. Kelopak mata Lei Ji berkedut. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu batasan diri. Dari sudut pandangan Lei Ji, serangan guntur adalah ujian berat. Tapi bagi Xiaoyan, hal ini adalah kesempatan yang baik untuk lebih menstabilkan tubuh fisiknya. Setelah menerobos ke tubuh keabadian fisik, dia harus menanggung pembaptisan tingkat kekuatan guntur ini. Atas permintaan Xiaoyan, serangan guntur yang lebih kuat dari Hao Tian Zhenlei melesat turun. Itu menabrak Xiaoyan dengan ledakan keras. Rambut Xiaoyan acak-acakan dan penampilannya menjadi mengerikan. Sudut mulutnya meluap dengan darah, tetapi meskipun demikian, sosoknya masih lurus. Kekuatan Hao Tian Zhenlei yang dialami Xiaoyan jauh melampaui batas Lei Ji, dan bahkan lebih kuat beberapa kali. Serangan guntur berikutnya masih menembak Xiaoyan dengan gila-gilaan. Energi destruktif membasuh tubuhnya. Baru pada saat inilah kulit Xiaoyan mengalami robekan, tetapi energi darahnya yang kuat langsung memperbaikinya. Selain itu, nadi guntur yang beredar di tubuhnya juga meningkatkan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Ketika dia mencapai 80 serangan guntur, daging dan darah di tubuhnya pecah. Ada 19 lagi. Sepertinya dia hampir mencapai batas, gumam Lei Ji. Dia yang akan pergi tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Matanya tertuju pada Xiaoyan yang mengeluarkan teriakan menyedihkan. Rasa sakit dari latihan tubuh semacam ini sangat tak tertahankan bagi orang biasa. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin sulit jalan pelatihan tubuh. Justru karena inilah, keberadaan tubuh keabadian fisik sangatlah sedikit di dunia sensi yang luas. Belenggu keabadian fisik bahkan lebih sulit untuk dipatahkan. Setiap kali menempa tubuh, mereka harus mengalami apa yang disebut kehancuran daging dan tulang. Dengan cara ini resiko kematiannya sangat besar. Selain karena rasa sakit yang luar biasa, mereka tidak akan berani mencoba mengambil resiko semacam itu. Aku akui bahwa Yuan Shen memang ras yang menentang surga. Aku merasakan batas yang tidak dapat ditingkatkan lagi. Dan batas tubuh fisik ini hanyalah awal jika dibandingkan dengan ras Yuan Shen, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Hanya dia yang bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan ras Yuan Shen. Meskipun sekarang Xiaoyan juga menembus tubuh keabadian fisik, ketika dia ingin meningkatkan lebih jauh lagi, dia hanya merasakan batas pada tubuhnya sendiri. Tapi saat ini Xiaoyan tidak menyerah. Untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, dia akan menjadikan ras Yuan Shen sebagai pedomannya. Hanya saja kesenjangan nyata dengan ras Yuan Shen tidak hanya tentang bakat, tetapi juga pada kenyataan bahwa Yuan Shen sudah sepenuhnya meninggalkan praktek sumber energi. Mereka menjadikan seluruh tubuhnya seperti tulang, daging dan darah sebagai meridian utamanya. Sehingga mereka tidak perlu lagi menyerap sumber doki atau energi di dunia. Kekuatan yang terkandung di dalam energi darah adalah sumber sebenarnya dari kekuatan Yuan Shen, gumam Xiaoyan. Setelah berpikir lama, Xiaoyan telah menemukan arah untuk meningkatkan tubuh fisiknya sendiri, yaitu dengan mengolah energi darahnya seperti ras Yuan Shen. Ini adalah kesempatan terbaikku untuk mencobanya, ucap Xiaoyan. Segera dia membiarkan guntur yang membombardirnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebagian besar energi destruktif itu akan diblokir oleh daging dan tulangnya. Namun apa yang harus dilakukan Xiaoyan saat ini adalah menggunakan lebih banyak kekuatan energi darahnya untuk melawan. Hanya dengan cara ini, dia bisa membiarkan energi darahnya menjadi lebih kuat. Tentu saja untuk upaya semacam ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Tanpa pemblokiran dari kekuatan tulang dan daging, seluruh kulitnya langsung robek. Meskipun pulih dengan kecepatan tinggi, tapi kecepatan kehancurannya bahkan lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan mengeluarkan banyak pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, dia tidak peduli lagi. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggunakan semua energi keabadian untuk pemulihan. Kekuatan keabadian kaisar dengan fondasi doki puluhan miliar merupakan kartu trufnya saat ini. Meski begitu, kecepatan pemulihan tubuh fisik masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kehancuran masih berlangsung. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan mungkin tidak akan mampu menahan 99 guntur Hao Tian Zhenlei. Seperti yang diharapkan, meskipun tubuh fisikku dihancurkan, energi darahku semakin kuat. Tampaknya meningkatkan energi darah adalah kunci utama untuk membuat tubuh fisikku melangkah lebih jauh. Sekarang, bagaimana jika aku menambahkan status esensi darah Yuan Shen ke dalam tubuhku? Jika aku berhasil, itu berarti aku memiliki kesempatan untuk mewarisi metode kultivasi ras Yuan Shen, gumam Xiaoyan. Dengan pemikirannya, status darah emas terbang keluar dari 9 peti mati pagoda emas. Kemudian muncul keluar dari antara alisnya dan mendarat tepat di depannya. Status esensi darah emas ini tidak biasa, tetapi berasal dari klon Yuan Shen. Untuk klon Yuan Shen, jika hanya status esensi darah, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan.
Tetapi untuk Xiaoyan, jika dia menelan status esensi darah ini, efeknya mungkin sangat luar biasa. Xiaoyan harus siap. Hanya dengan cara ini, dia bisa merasakan misteri darah ras Yuanzhen. Jika dia bisa menyatukan darah emas dari ras Yuanzhen, energi darah yang kuat semacam itu pasti akan membuat tubuhnya menjadi lebih kuat secara signifikan. Sayang sekali Jimmy tidak datang. Jika dia ada di sini, tidak perlu bagiku menggunakan esensi darah dari klon Yuanzhen, ucap Xiaoyan sambil melihat darah emas yang mengambang di depannya. Dia tidak tahu resiko seperti apa setelah menelan status esensi darah tersebut. Tetapi pada saat ini, jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Seolah-olah perasaan itu memberitahunya bahwa menelan status esensi darah ini akan lebih berbahaya daripada serangan Hao Tian Zhenli. Sementara itu, Jimmy yang sedang berjalan-jalan di kuil kuno tiba-tiba saja bersin beberapa kali. Dia menggosok hidungnya lalu mengutuk dengan marah. Orang yang penuh kebencian mana yang berkomplot melawanku lagi? Ucap Jimmy berkata dengan kesal. Kembali ke topik utama. Pada saat ini daging di tubuh Xiaoyan hancur dengan cepat. Hao Tian Zhenli tidak berhenti karena ini. Bagaimanapun juga, Xiaoyan harus melalui pembaptisannya. Tidak peduli apakah Xiaoyan dapat menanggungnya, ia tidak akan berhenti. Masih ada lebih dari selusin guntur dari pembaptisan, dan Xiaoyan sudah berlumuran darah. Bahkan tulangnya bisa dilihat di bawah dagingnya yang hancur. Jika dia tidak bisa pulih tepat waktu, pembuluh darah di seluruh tubuhnya akan dihancurkan, dan dia akhirnya akan runtuh sepenuhnya. Faktanya selama Xiaoyan mau, dia bisa saja menyelesaikan krisis seperti ini, yaitu dengan langsung menggunakan teknik penggabungan tubuh untuk memadukan klon Yuanzhen. Tetapi Xiaoyan tidak melakukannya. Itu karena dia menganggap pembaptisan Hao Tian Zhenli sebagai budidaya tubuhnya sendiri. Nyatanya itu memang keberuntungan yang akan membuat tubuh fisiknya ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat. Jika dia menggunakan teknik penggabungan tubuh untuk mengandalkan kekuatan klon Yuanzhen, maka makna pembaptisan Hao Tian Zhenli akan hilang. Oleh karena itu Xiaoyan harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahannya. Meskipun tubuhnya sudah mencapai keabadian fisik, rasa sakit semacam ini masih tak tertahankan. Kekuatan asli Hao Tian Zhenli juga sangat luar biasa. Guntur yang diledakannya benar-benar berbeda. Xiaoyan belum pernah melihat petir lurus. Semua energi destruktif begitu terkonsentrasi dan kekuatannya tampaknya dapat berkembang tanpa batas. Pada saat ini, cahaya yang turun lurus, 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Itu bukan seberkas cahaya biasa, tetapi guntur yang penuh energi destruktif. Status esensi darah Yuanzhen ini memungkinkanku untuk menerobos atau mendapatkan pencerahan. Tetapi pada saat yang sama akan ada ancaman besar bagi darahku sendiri. Menggabungkan status darah emas ini setara dengan meledakkan diri sendiri. Bahaya akan selalu berdampingan dengan keberuntungan. Jika aku ingin menaikkan level tubuhku ke tingkat yang lebih jauh, menelan darah ini akan menjadi pilihan tercepat dan yang terbaik, ucap Xiaoyan sambil mengatupkan giginya. Dia tahu bahaya menelan esensi darah Yuanzhen, jadi dia masih sedikit ragu untuk sesaat. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Xiaoyan masih membuka mulutnya sambil melihat darah emas di depannya. Dengan nafas ringan, darah emas itu ditelan ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi berikutnya persis seperti yang dikhawatirkan. Tanpa jeda, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Darah merahnya melawan status darah emas yang kuat ini. Darah emas dari Yuanzhen dan darah Xiaoyan sendiri sama sekali tidak cocok. Apa yang dilakukan adalah mengendalikan energi darahnya sendiri untuk memadukan darah emas Yuanzhen. Akan sangat berisiko untuk melakukannya. Tetapi begitu dia berhasil, tubuhnya akan mengalami perubahan kualitatif. Salah satunya adalah dia dapat meningkatkan kekuatan dengan cara menyerap inti bintang. Tentu saja dia bukan orang pertama yang ingin mewujudkan impian ini. Sejak zaman kuno, tidak sedikit orang yang mencobanya. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Bahkan sekalipun ada, para ras Yuanzhen yang sombong akan segera memberantasnya setelah mereka menyadarinya. Jadi bisa dikatakan bahwa jika Xiaoyan berhasil, dia akan menjadi satu-satunya di dunia ini. Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu mengendalikan semua energi darah di tubuhnya. Namun penolakan seperti yang dibayangkan Xiaoyan tidak muncul. Sebaliknya esensi dan darah Yuanzhen langsung bergabung dengan darahnya. Dalam sekejap, energi darah Xiaoyan tampak mendidih. Darah merahnya memiliki vitalitas yang agung, dan pada saat ini status darah emas dengan panik melahap vitalitas milik Xiaoyan. Bajingan, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hal ini di luar dugaannya. Pada saat ini kondisi tubuhnya semakin buruk, sementara guntur Hao Tian Zhenli masih datang. Vitalitas Xiaoyan sudah di luar kemampuannya, dan fisiknya terus dihancurkan oleh guntur. Jika dia tidak segera menarik vitalitasnya, maka tubuh fisiknya kemungkinan besar akan meledak, dan semuanya akan menjadi sia-sia.
Bahkan jika ini adalah alam dewa kuno, tidak mungkin bagi sang ratu untuk memiliki cara membentuk kembali tubuh fisiknya. Sekalipun Xiaoyan dapat dibangkitkan dari nirvana api abadi, pada saat itu dia tidak lagi memiliki tubuh keabadian fisik. Semuanya akan kembali ke poin awal. Mungkin hanya ranah keabadian kaisar yang bisa dipertahankan. Mengingat situasi yang mendesak seperti ini, jelas Xiaoyan tidak akan mau. Segera dia menggunakan 3 inti api dan inti guntur untuk mempertahankan tubuhnya. Aku ingin melihat berapa banyak vitalitas yang bisa kamu habiskan untukku, ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Meskipun saat ini ada 4 kekuatan objek ilahi untuk memperbaiki tubuh fisiknya, tetapi waktu untuk mendukungnya tidak akan terlalu lama. Itu hanya sesaat. Xiaoyan memobilisasi semua energi darahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan energi darahnya mengalahkan darah Yuan Shen. Hanya darah murni Xiaoyan sendiri yang bisa melakukannya. Bagaimanapun tubuh fisiknya juga mencapai tingkat keabadian. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ras Yuan Shen, tetapi darahnya tidak lemah. Hanya saja di bawah ekstraksi vitalitas yang cepat ini, Xiaoyan tidak bisa mengimbanginya. Nah, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jalankan keterampilan pagoda emas, ucap Zanlao. Tepat ketika Xiaoyan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, suara yang sudah lama tidak muncul perlahan terdengar di benaknya, dan suara ini tidak lain adalah Zanlao. Keberadaan pagoda emas adalah benda misterius yang bahkan melampaui kognisinya. Hanya dengan terus tumbuh lebih kuat, dia dapat membuka lebih banyak rahasia dari pagoda emas. Xiaoyan tidak perlu memikirkannya. Situasinya saat ini sangat mendesak. Dia harus menstabilkan esensi darah Yuan Shen di tubuhnya. Jika pagoda emas bahkan dapat menekan objek ilahi, seharusnya tidak masalah untuk menekan esensi darah Yuan Shen. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa auranya semakin lemah dan semakin lemah? Ucap Lei Ji menatap Xiaoyan di udara. Tubuhnya terlihat kurus, pakaiannya tampak longgar dan bahkan sosoknya bergoyang di udara. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Ucap Lei Ji tidak bisa menahan rasa khawatir. Meskipun dia masih kesal, dia tidak ingin Xiaoyan gagal. Lagi pula dia harus bergantung pada Xiaoyan untuk membangkitkan kembali kekuatannya di masa depan. Pada saat ini guntur Haotian Zhenli yang lebih kuat tidak berhenti, itu masih meraung turun. Xiaoyan sudah tanpa kekuatan untuk menahan, tapi untungnya keempat objek ilahi menjadi penghalang untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan guntur Haotian Zhenli, tidak mungkin menggoyahkan pertahanan dari 4 objek ilahi sekaligus. Sampai saat berikutnya, tubuh layu Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tanda bintang muncul di tengah alisnya. Tetapi itu hanya sekilas dan tanda bintang itu tidak benar-benar muncul. Vitalitas yang kuat dan luas terpancar dari tubuhnya. Tubuh fisiknya yang semula seperti tengkorak kering itu langsung mendapatkan kembali kesegarannya. Daging dan darahnya tumbuh dan langsung kembali ke keadaan puncaknya. Termasuk tubuh fisik yang dilukai oleh Haotian Zhenli sebelumnya. Semuanya telah menghilang. Sebaliknya dapat dirasakan dengan jelas bahwa aura Xiaoyan jauh lebih kuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.